A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, semua kita yang hadir di sholat tarawih ini, sholat isya dan tarawih ini di masjid ini, kalau bukan karena rahmat Allah tidak akan mungkin. Jadi bersyukurlah Allah memilih kita untuk duduk di sini. Betapa banyak orang di luar sana tidak bersedia duduk di masjid. Mereka menikmati makanan. Padahal kita sudah dibilang puasa. Ya. Salam dan salawat kiranya selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, dan kepada keluarganya, kepada sahabat tentunya, para tabi'in, dan kepada kita. Semoga kiranya kita diberikan syafaat oleh beliau nanti atas izin Allah untuk bisa ikut bersama beliau masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya diberi kesempatan oleh teman-teman untuk memberikan kultum. Kalau kultum tidak boleh banyak-banyak, sedikit saja. Tetapi ada satu ayat yang semua kita pasti tahu. Itulah ayat kalau di bulan Ramadan itu ayatnya itu. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu artinya ada 3 yang bisa kita ambil dari artinya itu. Yang pertama adalah bahwa kita disuruh untuk berpuasa. Hai orang-orang yang beriman. Berpuasa hanya orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak disuruh berpuasa. Dan kalaupun mereka puasa, puasanya juga main-main. Ada puasa 40 hari tidak makan dan tidak minum, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan sesuatu hal yang baik tentunya. Ada yang puasa 1 minggu. Ya kan? Mutih katanya kan? Nah, hal-hal seperti itu tidak perlu kita contoh. Kita mulai dari pagi, sebut sajalah pagi ya, sahur, sampai berbuka waktu maghrib kita berbuka. Kemudian dari sini sampai sahur lagi kita boleh makan. Walaupun pada dasarnya kita tidak mau makan sebanyak yang kita mau. Karena di bulan puasa itu diperintahkan kita untuk menahan hawa nafsu. Karena para medis juga, di sini ada para medis ya, ada dokter di sini. Ada 3 orang 4 orang ada dokter di sini. Pasti mereka tahu bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan mengalami kesehatan. Ada saraf-saraf yang selama ini capek, jadi tidak tumbuh dengan baik, bahkan ada yang mati. Nah, ini berganti dia kalau ketika bulan puasa. Nah, itu kata para medis. Jangan saya bicara, nanti dimarahin oleh mereka. Saya mau tahu aja Pak, bangun lu di sini. Lalu yang kedua, yang perlu ini bulan puasa ini pun diperintahkan kepada orang-orang yang terdahulu. Ya. Para ulama mengatakan bahkan sejak Nabi Adam. Jadi bukan kita saja yang menderita 1 bulan berpuasa itu.
Jadi jangan merasa bahwa wah kami aja umat Islam ini yang berpuasa lalu kemudian menderita sekali ya umat Rasulullah ini. Tidak. Dari dulu ya mulai Nabi Adam juga diperintahkan. Lalu kemudian kenapa harus berpuasa? Kata Allah, agar kamu bertakwa. Jadi ada 3 tadi. Pertama adalah berpuasa itu diwajibkan bagi kita orang yang beriman. Kedua, ingat bahwa bukan kalian saja yang berpuasa, tetapi orang-orang terdahulu juga berpuasa. Yang ketiga, bertakwa. Itu bentuk bertakwa itu bukan bertakwa hanya bahasa saja. Ya, bertakwa itu ada disebut di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang terakhir itu keberuntungan. Jadi tadi di ayat yang pertama yang menyuruh kita berpuasa untuk bertakwa, lalu Allah mengatakan kamu beruntung. Kalau bertakwa kamu akan beruntung. Ada jalan yang saya tuntun untuk keberuntungan. Apa itu keberuntungan itu sebenarnya? Kalau keberuntungan itu kita lihat ayat At-Talaq, ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi orang yang bertakwa itu diberikan jalan keluar masalah apapun yang terjadi. Masalah kita kan banyak. Hati ini selalu galau, kata anak muda sekarang ini ya. Gelisah. Waktu yang kurang, materi yang kurang. Tapi ingat, kata Allah. Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya, pada ayat keduanya, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi begitu luas ayat yang 3 saja memberikan keberuntungan kepada setiap kita. Dengan berpuasa maka dapatlah kita bertakwa. Karena kita diperintah. Bertakwa maka dapatlah dituntun Allah kita dari jalan. Kita ini terkadang tidak yakin bahwa Allah akan menuntun kita ke jalan yang baik. Tidak yakin bahwa Allah akan mengganti seluruh hal-hal yang kurang bagi kita. Menambah. Terkadang kan kita tidak tahu. Pak bangun, ini ada rezeki nih. Ini kan satu rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Sering gak seperti itu? Sering sekali. Tapi kita tidak merasa bahwa itu sesuatu yang menguntungkan. Selalu mengatakan bahwa kalau tidak berjibaku aku gawe dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, tidak mungkin tidak dapat rezeki. Salah, cara berpikir yang seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Orang yang bertakwa itulah yang akan dimudahkan seluruh jalan baginya. Itu harus diyakini di dalam hati. Kalau kita tidak yakin memang tidak benar. Karena kata Allah di dalam salah satu hadis qudsi, sangka hambaku adalah sangkaku. Kata Allah. Jadi kalau kita menyangka Allah itu baik sama kita, Allah akan memberikan rezeki kita dengan kegiatan yang kita lakukan, maka pasti rezeki itu akan datang. Jadi jangan lagi mulai hari ini buang jauh-jauh ketidaktakwaan. Bertakwalah. Orang yang datang ke masjid ini kan karena bertakwa. Kalau tidak bertakwa tidak mungkin akan datang ke masjid.
Jangan menunggu supaya diberikan oleh Allah hidayah. Tidak akan. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat kita katakan, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah hidayah. Itulah doa kita setiap hari. Jangan-jangan semua kita yang di sini sudah diberikan hidayah. Tetapi tidak sangka, tidak menyangka bahwa kita sudah diberikan hidayah. Pertahankan. Kalau sudah diberi hidayah, jangan lepas lagi. Kemudian sholat-sholat sunnah di bulan puasa ini sangat besar pahalanya, imbalannya. Ya, dalam beberapa hadis dikatakan bahwa sama pahala wajib dengan sunnah apabila kamu kerjakan. Karena kita ini kenapa perlu pahala? Kan ada kata orang terkadang, gak usahlah ngitung-ngitung pahala. Harus dihitung. Kenapa? Karena setiap hari kita berdosa. Kita pakai mobil, kita pakai motor, pakai sepeda, jalan kaki, ada orang lewat, kita udah berdosa. Kita bilang apa? Sok nian orang yang lewat ini. Kan pasti begitu. Ten. Sok nian orang yang lewat ini. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Biarkan. Jangan-jangan ada orang tuanya yang lagi sakit. Kalau di jalanan, enggak usah marah-marah. Kemudian kalau ada orang yang sakit di dalam mobil itu, istrinya yang mau melahirkan, siapa saja ada yang kemungkinan itu. Jadi, walaupun sedikit kultum kita pada malam ini, camkan bahwa Allah sangat sayang kepada orang-orang yang bertakwa. Seperti kita ini, insya Allah adalah orang yang bertakwa. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu, jika seperti bulan Ramadan, dia ke masjid. Itu satu cirinya. Sholat 5 waktu. Menegakkan sunnah. Seperti sekarang ini, sunnah ini. Jadi seperti itu. Ya. Jadi mulai ke depan, kita harus bertakwa. Jangan lagi takwa itu hanya kalimat, tetapi takwa itu ingat akan dimudahkan jalan. Segala sesuatu jalan yang buntu akan dimudahkan oleh Allah, dituntun oleh Allah. Kemudian diberikan rezeki yang dari tidak disangka-sangka. Ya. Dimuluskan jalan kita itu. Tapi tidak boleh diam. Ya, kalau ada di rumah yang menganggur, bikin kerjaan tahap apa saja. Bantu-bantu orang, kalau tidak mungkin tidak ada pekerjaan. Hanya orang-orang yang malas yang tidak ada kerjaan. Bantuin orang, jualan barang orang, banyak yang kerjakan. Allah sangat senang yang seperti itu. Dan Allah mencukupkan kita. Yang mengatakan miskin itu kan kita. Kita merasa miskin. Kalau kita merasa miskin, aku lagi buntu. Itu pasti akan buntu terus. Orang yang ngomong selalu buntu, pasti buntu. Itu doa. Setiap kalimat kita itu doa. Ya. Keburukan sama anak-anak kita. Ya kan? Jelek nian. Anak ini jelek nian. Laju jelek sampai anak muda. Aku cewek, laju jelek. Jangan. Oh, anakku cantiknya. Kau nakalnya sekali. Jangan begitu. Jangan campur. Kalau udah cantiknya, baik-baiklah nak ya. Jangan lagi cantiknya tapi nakalnya. Kan? Tidak boleh begitu. Ya. Seperti itu. Itu saja mungkin pada malam ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan menjadi ikhtibar buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.